Ini adalah lerak yang merupakan salah satu bahan alami yang bisa kita gunakan di dalam pembuatan alternatif sabun. Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara fermentasi kedua ekoenzim menggunakan lerak. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Ekoenzim merupakan suatu cairan yang memiliki banyak sekali manfaat dan kita bisa manfaatkan dalam berbagai hal. Nah, salah satunya bisa digunakan sebagai pembersih. Bisa pembersih lantai, alternatif deterjen, dan juga alternatif sabun. Yang teman-teman perlu pahami adalah ketika kita menggunakan ekoenzim, ini juga merupakan salah satu upaya untuk menekan limbah rumah tangga yang kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, dengan mengkombinasikan ekoenzim dengan bahan yang lain, tentu itu akan memaksimalkan kerja dari ekoenzim itu sendiri. Ekoenzim F1 atau fermentasi pertama itu sudah bisa kita gunakan sebagai sabun dengan cara mencampurkan ekoenzim dengan sabun. Nah, pasti banyak yang ingin bertanya ya, kenapa malah ekoenzimnya dicampur dengan sabun? Padahal tadi katanya ingin menekan limbah rumah tangga yang kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, teman-teman perlu pahami di sini, kita ini sedang menekan limbah rumah tangga yang kurang ramah terhadap lingkungan dengan menggunakan ekoenzim. Upayanya itu adalah kita menggunakan 50% ekoenzim dari keseluruhan sabun yang akan kita gunakan, daripada kita hanya menggunakan 100% sabun. Bahkan dengan menggunakan 50% ekoenzim dari jumlah sabun yang akan kita gunakan, itu sudah menekan jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh sabun, karena tentu kita bisa mengurangi jumlah pembelian sabun dari biasanya. Ekoenzimnya bisa kita buat sendiri di rumah dengan menggunakan kulit buah yang buahnya bisa kita konsumsi. Kemudian kulit buahnya kita bisa ubah menjadi ekoenzim, dan tentu ya jika ekoenzim yang kita buat ini kita gunakan sebagai alternatif sabun, tentu itu akan menekan biaya pembelian sabun dari biasanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara lengkap pembuatan dan juga penggunaan ekoenzim, nanti teman-teman bisa cek langsung di video di sini. Di video tersebut kami sudah menjelaskan jika kita juga bisa menggunakan fermentasi pertama ekoenzim sebagai pembersih lantai. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih menyukai menggunakan fermentasi kedua dari ekoenzim sebagai pembersih lantai, karena tentu akan ada busa dan tentu akan lebih maksimal jika ada senyawa-senyawa yang memperkaya ekoenzim yang kita buat. Itulah kenapa kami menambahkan lerak di fermentasi kedua ekoenzim. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan lerak ini di fermentasi pertama ekoenzim ya. Tapi kalau untuk kami pribadi, kami memilih untuk menambahkan lerak ini pada fermentasi kedua. Karena di fermentasi pertama itu, ekoenzimnya kita bisa manfaatkan di berbagai bidang. Jadi kami lebih memilih untuk menambahkan lerak di fermentasi kedua ekoenzim. Pada fermentasi kedua ekoenzim, selain kita bisa menambahkan lerak, kita juga bisa menambahkan aromatik yang bersumber dari daun mint ataupun bunga-bungaan. Nah, saya rasa di fermentasi kedua ini tidak masalah ya jika kita menambahkan bahan tersebut, karena kita akan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara memfermentasi ekoenzim dengan menggunakan buah lerak. Teman-teman, ini adalah buah lerak. Jadi, buah lerak itu terdiri dari daging buah dan juga biji buah. Kalau yang kami punya di sini, ini adalah buah lerak yang sudah kita hilangkan bijinya. Jadi seperti ini ya. Daging buah ini agak keras, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali membeli lerak, sebaiknya ditanyakan apakah lerak yang teman-teman beli itu masih ada bijinya atau sudah dihilangkan. Kalau misalnya masih ada, teman-teman bisa dengan mudah menghilangkannya. Jadi seperti yang saya katakan, ini biji buahnya ini keras, teman-teman. Jadi kita tidak bisa memotong sembarangan di sini misalnya. Jadi kita cari bagian yang lunak. Nah, ini adalah bagian yang lunak. Jadi dari sinilah kita bisa potong menggunakan gunting ataupun apapun itu. Jadi di sini kita bisa potong sedikit, baru kita bisa sobek seperti ini dan kita bisa keluarkan bijinya dengan mudah. Nah, untuk melakukan fermentasi kedua itu caranya sangat sederhana ya, teman-teman. Kalau di fermentasi pertama atau ketika pembuatan awal ekoenzim, kita menggunakan takaran 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik,
dan 10 bagian air. Sedangkan ketika kita melakukan fermentasi kedua, kita hanya memerlukan 10% bahan organik dari keseluruhan ekoenzim yang akan kita lakukan fermentasi kedua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita juga bisa menggunakan lerak di fermentasi pertama atau ketika pembuatan ekoenzim. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan lerak di fermentasi pertama, sebaiknya air itu hanya diisi 50% dari wadah. Untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menentukan bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan ekoenzim, mulai dari gula, bahan organik dan juga air, nanti teman-teman bisa cek langsung videonya di sini karena kita sudah sharing tips dan trik singkat bagaimana cara menentukan jumlah bahan-bahan yang bisa digunakan di dalam pembuatan ekoenzim. Pada fermentasi kedua ini, misalnya teman-teman itu akan menggunakan 5 liter ekoenzim, jadi teman-teman bisa menggunakan 500 gram lerak tanpa biji. Nah, sederhananya perbandingannya itu adalah 1 berbanding 10 ya. Di 1 bagian lerak dan 10 bagian ekoenzim. Di sini kita sudah siapkan wadah dengan kapasitas 1,5 liter. Nah, karena ini merupakan fermentasi kedua, jadi kita bisa menggunakan sebanyak 60% dari wadah untuk diisi dengan ekoenzim. Nah, jadi kalau 60% dari wadah itu kita bisa mengisi ekoenzim sebanyak 0,9 liter. Jadi untuk lerak tanpa biji yang kita perlukan itu sebanyak 90 gram. Caranya sangat sederhana ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan semua lerak yang sudah kita siapkan ini sesuai dengan takaran ke dalam botol yang akan kita gunakan untuk fermentasi kedua ekoenzim. Lalu kita tutup rapat dan kita biarkan selama 1 bulan. Nah, berbeda dengan pembuatan ekoenzim fermentasi pertama, ekoenzim pada fermentasi kedua ini lebih sedikit menghasilkan gas, sehingga ini akan lebih aman walaupun teman-teman menggunakan wadah dengan tutup kecil seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukkan leraknya ke dalam botol yang akan kita gunakan memfermentasi ekoenzim. Sebagai informasi ya teman-teman, untuk lerak yang selesai digunakan, ini bisa kita gunakan kembali dengan cara mencuci bersih lalu kita keringkan seperti ini. Nah, ini bisa digunakan berkali-kali untuk melakukan fermentasi ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Perlu teman-teman ketahui, lerak ini juga memiliki banyak sekali manfaat karena mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kita. Nah, pada zaman dahulu, nenek moyang kita juga sudah menggunakan lerak ini sebagai alternatif sabun, terutama ketika mencuci batik. Lerak itu mengandung saponin sehingga mampu menghasilkan busa. Selain itu, lerak juga mengandung beberapa senyawa seperti alkaloid, polifenol, antioksidan, flavonoid, dan juga tanin. Di mana senyawa alkaloid dan juga polifenol ini bekerja sebagai antibakteri, yang nantinya senyawa-senyawa inilah yang akan mengganggu atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Pemilihan lerak sebagai alternatif sabun yang sifatnya alami ini sudah didukung oleh beberapa penelitian, sehingga teman-teman tidak perlu ragu lagi ketika menggunakan lerak sebagai bahan tambahan untuk memperkaya ekoenzim yang kita miliki. Ini merupakan ekoenzim yang sudah kita fermentasi dengan lerak selama 1 bulan. Nah, biasanya ekoenzim ini kita akan gunakan sebagai sabun cuci tangan, bisa juga sebagai pembersih lantai, atau sebagai sabun pencuci pakaian. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakannya sebagai sabun pencuci pakaian, sebaiknya tidak digunakan untuk pakaian-pakaian yang berwarna putih, karena bisa saja menimbulkan corak-corak menarik yang teman-teman tidak harapkan pada pakaian putih teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah sabun pencuci tangan yang kita buat dari ekoenzim yang sudah difermentasi dengan lerak pada fermentasi kedua, dan kita tambahkan dengan sabun yang biasa. Teman-teman harus ingat ya bahwa kita di sini itu sedang menekan penggunaan sabun cuci tangan yang biasa digunakan, tetapi bukan berarti kita tidak menggunakannya. Nah, dengan menggunakan ekoenzim sebagai campuran dalam sabun cuci tangan, kita bisa menghemat biaya, kemudian kita juga bisa sekaligus berperan dalam menjaga lingkungan, dan yang terpenting kita bisa mengurangi limbah plastik. Nah, di sini membeli sabun cuci tangan itu dengan ukuran yang besar, jadi dalam wadah jirigen kurang lebih 4 liter.
Dan itu belum habis selama berbulan-bulan karena kita mengkombinasikannya dengan menggunakan ekoenzim. Nanti wadah jirigen dari sabun tersebut kita bisa manfaatkan sebagai wadah PSB yang sudah jadi misalnya, atau teman-teman ingin menggunakannya sebagai pot untuk tanaman yang ada di kebun atau hal-hal yang lainnya. Dengan kegiatan seperti ini, tentu kita sudah meminimalkan sampah plastik yang kita hasilkan dari rumah ya. Untuk membuat sabun seperti ini, kita hanya memerlukan 1 bagian ekoenzim, kemudian 1 bagian sabun, dan 5 hingga 10 bagian air. Jadi misalnya teman-teman menggunakan 100 ml ekoenzim, maka digunakan juga 100 ml sabun dan ditambahkan air sebanyak 500 hingga 1 liter. Perlu teman-teman ketahui bahwa sabun ekoenzim ini tentu akan berbeda dengan sabun pada umumnya. Busa yang dihasilkan itu tentu akan berbeda, tetapi bukan busa patokan dari sabun ya, namun senyawa-senyawa yang aktif di dalamnya. Teman-teman juga bisa melakukan modifikasi di dalam pembuatan sabun ini ya. Misalnya jika teman-teman itu merasa bahwa tidak perlu menambahkan air di dalam campuran ekoenzim dan sabun cuci tangan, itu bisa dilakukan ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Teman-teman juga bisa menggunakan ekoenzim fermentasi kedua secara langsung tanpa penambahan sabun atau mengurangi jumlah sabun yang digunakan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kembali lagi, pada intinya kita di sini berusaha untuk mengurangi limbah air sabun. Apalagi ketika pandemi seperti ini, kita itu diharuskan untuk mencuci tangan lebih rutin daripada biasanya. Tentu limbah air sabun yang dihasilkan karena mencuci tangan itu akan lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, dengan menggunakan ekoenzim, kita berperan besar dalam mengurangi limbah air sabun. Mudah ya teman-teman, bagaimana cara melakukan fermentasi kedua ekoenzim dengan menggunakan lerak? Nah, dengan menggunakan ekoenzim sebagai alternatif sabun, tentu kita bisa meminimalkan limbah air sabun yang terbentuk. Perubahan lingkungan yang terjadi ini sifatnya nyata ya teman-teman. Jadi ada baiknya kita bisa melakukan upaya-upaya kecil untuk meminimalkan limbah rumah tangga yang kurang ramah terhadap lingkungan, dimulai dari rumah kita sendiri. Nah, sekian dulu video sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.